Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu sebentar agar proses belajar mengajar kita ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat diserap dengan mudah. Mari tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua. Puput sakit. Oke, kita doakan semoga Puput bisa segera sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Puput saja yang sakit. Sama Firda bisa kita doakan juga ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah ya. Sekarang coba periksa kerapian kalian. Yang belum rapi silakan dirapikan. Tempat duduknya silakan dirapikan. Yang ada di atas meja hanya alat tulis saja, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang sistem pernapasan. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang organ-organ sistem pernapasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Sebelum ke materi, saya akan mengulas kembali materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu pernapasan? Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Balik ya, menghirup karbon dioksida, melepaskan oksigen. Perhatikan gambar berikut ya. Mengapa frekuensi pernapasan kedua orang tersebut itu berbeda? Tadi bernapas apa? Menghirup oksigen. Tujuannya untuk menghasilkan energi. Ya, di sini kita lihat mengapa frekuensi pernapasan kedua orang tersebut ini berbeda. Kenapa kira-kira? Yang satu sedang berolahraga, yang satu adalah orang yang sedang duduk. Kira-kira kenapa? Karena aktivitasnya berbeda. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, karena aktivitasnya berbeda salah satunya. Oke. Nanti akan kita bahas ya. Sebelum ke inti pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjelaskan inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, yaitu menjelaskan mekanisme pernapasan dada. Yang ketiga, yaitu menjelaskan mekanisme pernapasan perut. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan perbedaan kedua mekanisme. Sebelum ke materi inti,
Saya ingin membagi kalian semua menjadi dua kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi serta membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia. Kita awali dulu dengan tadi pernapasan atau bernapas. Bernapas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara, ya, atau yang sering kita sebut dari sini. Nanti kita akan bahas ya. Oke, selamat mengerjakan. Satu bisa, dua aman. Satu dulu perwakilan dua orang untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dua orang kelompok dua untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, langsung aja. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita kelompok dua. Silakan maju kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok dua. Oke, jadi semuanya sudah paham ya, benar ya yang tadi. Apa yang dimaksud kita apa namanya? Itu mas. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan inspirasi tadi? Apa? Inspirasi. Nomor 3, yang terjadi pada raba-raba saat inspirasi. Apa? Membesar. Kontraksi sama aja ya. Apa yang terjadi pada diafragma saat inspirasi? Ya, kalau biasa saja. Coba ya. Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Kalau pernapasan dada tadi menggunakan otot angkat tulang dada itu ya, itu kesimpulannya. Gambar yang kira-kira kenapa sih frekuensi pernapasan kedua orang ini berbeda? Yang satu berlari. Nah, yang satu sedang olahraga, yang satu sedang santai. Kenapa? Karena tujuan pernapasan itu tadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Di sini kelihatan, ya, aktivitas mana yang membutuhkan banyak energi. Kira-kira orang yang sedang berolahraga atau yang sedang duduk? Orang yang sedang berolahraga. Frekuensinya yang olahraga ini lebih cepat. Nah, ini kurang lebihnya. Pernapasan adalah proses keluar masuknya udara yang bertujuan mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang kita
evaluasi ya. Untuk memantapkan materi kita, saya ada beberapa kuis. Kuisnya itu benar atau salah. Bacalah pernyataan dengan seksama, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Siap? Ya. Oke, kelompok 1. Saat fase inspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Benar atau salah? Benar atau salah? Kelompok 2. Salah. Saat inspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Good. Saat fase ekspirasi, pernapasan perut, kondisi diafragma melengkung. Benar atau salah kelompok 2? Kelompok 1? Nah, lanjut ya. Oke, nomor 3. Benar atau salah? Tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara lingkungan saat fase ekspirasi. Kelompok 2. Benar atau salah? Benar atau salah kelompok 1? Salah. Lanjut nomor 4. Benar atau salah? Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara lingkungan saat fase ekspirasi. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya ingin menanyakan kepada kalian ya tentang pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apakah itu menyenangkan? Apakah bosan? Pasal bosan? Oke, satu orang ya. Tadian, Diana. Diana, maaf ya. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Menurut Diana, pembelajaran pada kali ini itu menyenangkan. Kenapa menyenangkannya, Diana? Karena kita bisa mengetahui bahwa pernapasan itu ada dua, yaitu berhenti sebrek dan pernapasan udara. Oke. Bisa berubah. Cukup Diana? Alhamdulillah ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa belajar lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja karena waktunya yang sudah habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca ayatul hamdalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.